Halo teman-teman, salam kenal. Selamat datang di Irsyah Wahyudi Channel. Terus support channel ini dan pastikan kalian semua klik like dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Irsyah Wahyudi. Salam sehat dan bahagia, tetap semangat bagi Bapak Ibu guru di seluruh Indonesia. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi kembali terkait 3 fungsi utama platform Merdeka Mengajar. Jadi kita akan membahas tentang platform Merdeka Mengajar yang dikeluarkan oleh Kemendikbudristek pada Merdeka Belajar episode 15. 3 fungsi utama platform Merdeka Mengajar apa aja akan kita simak ulasannya seperti berikut ini. 3 fungsi utama platform Merdeka Mengajar. Yang pertama yaitu kita bisa mengajar, yang kedua belajar, dan yang ketiga berkarya. Di dalam mengajar ini, platform Merdeka Mengajar dapat digunakan sebagai bahan untuk mengajar. Jadi para guru digunakan dengan perangkat ajar yang terdapat di platform tersebut. Asesmen murid dan analisis diagnostik, literasi dan numerasi dengan cepat sesuai tahap capaian perkembangan peserta didik. Jadi bagi para guru-guru yang kesulitan atau ingin mengadopsi atau ATM istilahnya, amati, tiru dan modifikasi, RPP, mau bahan ajar, modul project, buku murid, assessment itu bisa tidak hanya diakses secara online, tetapi perangkat-perangkat tersebut dapat juga diunduh. Nah, untuk fungsi selanjutnya yaitu belajar. Nah, di sini yang akan saya praktekkan dan kita bahas di fungsi utama platform Merdeka Mengajar yaitu di belajar. Maksud dari fungsi belajar di sini, guru dapat memperoleh pelatihan secara mandiri dan berkualitas. Tak hanya itu, guru juga akan mendapatkan beragam video inspiratif untuk mengembangkan diri dengan akses tidak terbatas. Nah, di sini saya sangat tertarik sekali di belajar ini karena kita disuguhkan banyak beragam video inspiratif. Dalam pelatihan mandiri, guru juga diberikan topik pelatihan, modul pelatihan, latihan pemahaman, cerita reflektif, dan aksi nyata. Nah, aksi nyata ini biasanya implementasi dari topik pelatihan yang dipraktekkan secara langsung kepada siswa di sekolah. Dan fungsi yang utama yang ketiga yaitu berkarya. Pada fungsi berkarya, para guru dapat membangun portofolio dan memampang hasil karyanya di platform Merdeka Belajar dalam bentuk video. Nantinya mereka dapat saling berbagi satu sama lain dan memberikan umpan balik. Umpan balik ini nantinya akan menjadi bahan diskusi yang dapat membantu guru dalam mengembangkan dirinya secara mandiri. Nah, kita langsung ke aplikasi platform Merdeka Mengajar. Perlu diingat satu hal, untuk mengakses atau login atau masuk ke platform Merdeka Mengajar, kita menggunakan email belajar ID. Jadi pastikan Bapak Ibu semuanya untuk mengaktifkan atau aktivasi email dan menggunakan email atau akun belajar ID, karena akun belajar ID ini terkoneksi dan terhubung langsung ke Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Oke Bapak Ibu semua, kita langsung saja praktekkan untuk masuk atau login ke platform Merdeka Mengajar. Kita ketikkan aja langsung platform Merdeka Mengajar. Nah, di sini nanti akan muncul tampilan, kita pilih masuk atau kita pilih ini sendiri. Nah, dalam login nanti kita pilih sembarang, bisa asesmen murid atau melalui perangkat ajar. Kita menggunakan akun belajar ID ya. Kita langsung login, kita pilih langsung ke akun belajar ID kita. Nanti akan tampilannya seperti ini. Nah, di sini kita akan melihat apa aja yang ada di platform Merdeka Mengajar ini. Ada asesmen murid, ada perangkat ajar, bukti karya, pelatihan mandiri, video inspirasi, dan komunitas. Bagi Bapak Ibu semua yang sudah bergabung dengan komunitas, pasti akan muncul di platform Merdeka Mengajar ini komunitasnya. Untuk platform Merdeka Mengajar ini bisa diakses melalui handphone ataupun laptop ya. Saya di sini menggunakan komputer. Kita akan belajar atau 3 fungsi utama yang tadi kita akan mempraktekkan dalam belajar. Nah, di sini kita bisa melihat satu persatu
untuk asesmen murid banyak sekali fitur-fitur atau perangkat ajar yang tadi untuk mengajar. Di sini tinggal pilih fasenya, karena saya mengajar di sekolah menengah pertama di SMP, makanya termasuk dalam kurikulum Merdeka fase D. Lalu kita klik terapkan. Nah, di sini ada numerasi maupun literasi, tinggal pilih terapkan. Ini sudah ada semua ya. Lalu berikutnya untuk perangkat ajar. Nah, bagi Bapak Ibu yang hebat semuanya, kalau merasa kesulitan dalam mendapatkan modul ajar, bisa dipilih. Saya mengajar di bahasa Inggris, bisa materi muncul, nanti tinggal pilih aja di sini dengan mata pelajaran yang Bapak Ibu ampu. Baik, ini untuk sepintas dalam mengajar. Nah, lalu bagaimana dengan belajar? Nah, di sini ada pelatihan mandiri. Kita klik di pelatihan mandiri Bapak Ibu semua ya. Ini terkoneksi langsung dengan Kemendikbudristek. Nah, di sini ada topik, berbagai macam topik, ada Merdeka Belajar dengan ada 5 modul. Kita bisa belajar mandiri kapanpun, dimanapun. Dalam waktu senggang kita bisa belajar mandiri untuk mengakses modul-modul tersebut. Nah, ini ada topik banyak ditampilkan di sini, ada Merdeka Belajar, ada kurikulum Merdeka, profil pelajar Pancasila, perencanaan pembelajaran, sampai disiplin positif. Nah, bagi Bapak Ibu yang belum pernah mengikuti pelatihan mandiri ini, tinggal diklik aja, pilih salah satu contoh untuk Merdeka Belajar. Bagi Bapak Ibu yang sudah mengikuti pelatihan atau belajar mandiri, ini yang centang hijau ini karena saya sudah belajar mandiri di modul 1. Nanti ada beberapa opsi lagi, menyimak tayangan video, terus ada latihan pemahaman, terus diakhiri dengan cerita reflektif yang sudah kita berikan, hingga yang dalam satu modul ini diakhiri dengan mengerjakan post test. Nah, kalau sudah ini dilalui akan tercentang hijau semua, nanti akan seperti berikut. Nah, saya ini sudah di modul 4, tinggal di modul 5. Kalau sudah mengerjakan ini, nah ini saya baru sampai seperti ini. Kalau sudah melewati kelima modul ini akan kita berikan di aksi nyata. Nah, aksi nyata ini kita akan implementasikan, kita terapkan setelah kita terjun langsung di pembelajaran dan proses belajar, lalu kita tuangkan dalam bentuk aksi nyata. Nah, berikutnya di sini juga ada muncul jadwal webinar. Nah, kita klik aja jadwal webinar. Ada 2 webinar. Yang pertama webinar kurikulum Merdeka, belajar kurikulum Merdeka, praktik proyek penguatan profil pelajar Pancasila, yaitu tanggal sekarang ya, hari ini 19 Agustus, dan belajar kurikulum Merdeka mengembangkan rencana pembelajaran sesuai kesiapan murid. Nah, ini kalau kita klik di tanggal 24 ini, kalau kita klik nanti kita diarahkan untuk membuka modul terlebih dahulu. Untuk daftar di sini mengikutinya, kita klik modul dan mengerjakan modul ini terlebih dahulu, baru kita bisa mendaftar. Contohnya saya sudah mengikuti, baru akan mengikuti nih di praktik proyek penguatan profil Pancasila. Nah, karena di sini saya sudah mengerjakan modul-modul tadi, akhirnya sudah ada muncul Anda telah terdaftar di webinar ini. Nanti ini pukul 6:30 malam sampai jam 8 malam untuk webinarnya. Seperti itu ya Bapak Ibu, untuk belajar bersama ahli dan guru se-Indonesia. Nah, jadi kita tinggal pilih topik yang sekiranya ini bebas ya, tidak mesti urut Merdeka Belajar dulu terus kurikulum Merdeka. Kita sesuaikan dengan keinginan kita untuk belajar mandiri dengan topik yang mana. Ini di kurikulum Merdeka juga saya baru langsung ke kurikulum Merdeka ya. Ini saya sudah mengerjakan semuanya. Nah, udah sampai post test. Tapi saya melewati yang pertama, yang kurikulum ini nih, modul pertama. Baru tinggal tayangan video yang kedua. Seperti itu untuk belajar mandiri ya, pelatihan mandiri. Nanti akan kita tuangkan di pelatihan mandiri ini dalam bentuk aksi nyata. Kita juga bisa melihat teman-teman kita yang sudah membuat aksi nyata terkait kurikulum Merdeka, aksi nyata disiplin positif. Ini aksi nyata ini berdasarkan topik yang tadi kita pilih ya. Ini banyak sekali contoh-contohnya, nanti Bapak Ibu semua bisa melihat satu persatu dan bisa memberikan tanggapannya.
Lalu berikutnya yang terkait video inspirasi, ini kita juga bisa menyimak dan mempelajari di video-video inspirasi yang sudah ada di sini. Salah satunya contoh kita buka tentang profil pelajar Pancasila. Ini banyak sekali video-video yang sangat menginspirasi buat kita semua selaku guru untuk memberikan pengajaran terhadap murid-murid kita. Jadi ini 3 fungsi utama di platform Merdeka Mengajar itu. Yang pertama ada mengajar. Kita kalau merasa kesulitan dengan perangkat ajar, kita bisa mengunduhnya, melihatnya dan mempelajarinya, dan disesuaikan dengan karakteristik peserta didik atau murid-murid di sekolah kita. Yang kedua belajar, yaitu di pelatihan mandiri ini kita bisa belajar bersama-sama dengan seluruh guru dan para ahli se-Indonesia. Dan yang ketiga bukti karya. Nah, ini berkarya di bukti karyanya. Di sini nanti kita akan pajang bukti karya kita sebagai fungsi utama platform, yaitu berkarya. Nanti dengan menampilkan sebuah video yang diberikan feedback atau refleksi diskusi bersama teman-teman guru se-Indonesia. Ya, mungkin itu aja di pemaparan atau penjelasan saya terkait 3 fungsi utama platform Merdeka Mengajar. Sampai ketemu lagi di tayangan video berikutnya. Simak terus dan tetap support channel Irsah Wahyudi. Jangan lupa berikan like, subscribe, and comment, share ke semuanya. Semoga bermanfaat, semoga panjang dulur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.